Jadi nanti seperti omset Anda semakin membesar seperti gulungan bola salju yang turun, semakin besar, semakin besar sampai bisa menghancurkan sebuah rumah. Padahal waktu paling atas itu tadi bola saljunya kecil. Dengan strategi 5 beli ini. Keren ya. Dengan cara kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses pengusaha kuliner se-Indonesia. Di sini saya Ino, Coach Bisnis Kuliner. Seperti biasa akan memberikan tips dan trik bagaimana agar omset bisnis kuliner Anda bisa meningkat pesat. Kali ini saya tidak hanya memberikan tipsnya, jurusnya, tapi saya akan memberikan rumusnya, rumus utuhnya bagaimana. Simak setelah ini. Kali ini kita akan membahas cara paling mudah, benar-benar paling mudah. Jadi cara yang paling cepat, paling mudah untuk bisa meningkatkan omset bisnis kuliner Anda sampai 5 kali lipat. Dengan rumus ya. Rumusnya namanya rumus 5 beli. Seperti apa ya? Mungkin Anda penasaran. Kita akan membahasnya detail beserta contoh-contohnya setelah ini. Agar Anda tidak sampai terlambat mendapatkan banyak tips dan trik agar lebih mudah membesarkan bisnis kuliner Anda. Dan bila mungkin Anda baru pertama kali berkunjung di channel YouTube ini, channel YouTube yang fokus membahas tentang bisnis kuliner. Silahkan klik ya tombol subscribe di bawah ini dan juga jangan lupa klik juga tombol loncengnya. Kita setelah ini akan membahas rumus, sebuah rumus ya, sebuah patokan. Patokan langkah-langkah bagaimana caranya Anda bisa dengan mudah menaikkan omset berkali-kali lipat. Dengan cara yang sangat mudah. Jadi nanti bisa Anda buktikan rumus ini, Anda praktekkan di bisnis kuliner Anda. Bila Anda ada kebingungan atau pertanyaan, silakan nanti Anda bisa tuliskan di kolom komentar ya. Oke, siap-siap, siapkan catatan Anda. Karena setelah ini kita akan membahas hal yang penting tentang rumus ini. Nama rumusnya adalah 5 beli. Kok bisa Coach namanya 5 beli? Karena seperti ini, sehingga namanya 5 beli. 5 beli itu ya, terdiri dari nomor 1 adalah tertarik beli. Nomor 2, jadi beli. Nomor 3 adalah rata-rata rupiah pembelian. Nomor 4 adalah berapa kali sering beli. Dan yang terakhir, nomor 5 adalah referensi untuk mau beli. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 5 semua ada belinya. Jadi belinya 5 kali. Meskipun ada belinya 5 kali itu, semua berbeda. Kita akan bahas setelah ini. Kita mulai dari langkah nomor 1 dulu ya.
Jadi kita akan membahasnya berurutan karena strategi ini, rumus ini harus dilakukan secara berurutan dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 agar hasilnya bisa maksimal. Kalau Anda tiba-tiba loncat ke beli ketiga, memang ada hasilnya, tapi tidak maksimal. Pembahasannya harus seperti kayak gitu. Setelah ini kita akan bahas. Nomor 1, tertarik beli. Jadi, bagaimana bisa terjadi penjualan ya? Bagaimana konsumen Anda membeli produk Anda? Mereka harus tertarik dulu, ada ketertarikan untuk beli. Karena kalau umpamanya tertarik aja tidak, mana mungkin bisa beli. Mungkin Anda ada yang berpendapat, bisa kok coach terjadi pembelian meskipun tidak tertarik, karena barang itu adalah titipan. Disuruh ibunya membeli produk Anda, atau mungkin disuruh istrinya. Tapi kan itu pembeliannya bukan karena keinginannya kan. Ketertarikan ingin mencoba adalah langkah awal, langkah pertama terjadinya pembelian produk kuliner Anda. Kalau tertarik aja tidak, apa mungkin mau membeli? Jadi umpamanya kalau lihat produk Anda aja tidak tertarik, sulit deh dia akan membeli produk Anda. Jadi pertama kali harus tertarik dulu. Mungkin kalau Anda melihat foto ini, Anda mungkin tertarik untuk mencoba mencicipinya. Jadi sudah ada ketertarikan untuk mau mencicipi, sehingga ada keinginan untuk membeli. Tapi harus diperhatikan, saat Anda tertarik, apakah Anda pasti membelinya saat itu juga? Coba dijawab. Kalau Anda melihat foto ya, mungkin di Instagram atau di WhatsApp status teman Anda, fotonya menarik, membuat Anda tertarik ingin mencicipi produk itu. Tapi apakah serta-merta Anda memutuskan untuk langsung ingin membelinya saat itu juga? Bagaimana jawaban Anda? Benar-benar ingin langsung membelinya, atau mungkin ada pilihan lain, membelinya tidak saat itu juga? Mungkin juga kalau Anda penggemar makanan porsi besar. Jadi Anda paling suka menikmati produk-produk yang porsinya jumbo, yang porsinya maksi ya. Bila Anda seperti kayak gitu, membaca tulisan ini, gado-gado jumbo ya, pasti deh Anda senang, tertarik untuk ingin membeli. Karena ada tulisan porsi jumbonya. Mungkin kalau umpamanya tidak ada tulisan porsi jumbonya, Anda biasa aja, nggak tertarik gitu loh. Bila hal ini terjadi, ya Anda benar-benar tertarik karena suka banget dengan porsi-porsi yang banyak. Jadi benar-benar tertarik nih. Saya pingin beli, saya pingin nyoba seberapa besar porsinya. Tapi saat Anda tertarik, apakah Anda pasti membelinya saat itu juga? Gimana jawaban Anda? Apakah dengan melihat tulisan seperti kayak gitu, Anda benar-benar langsung tertarik beli saat itu juga, ingin membeli? Atau juga mungkin Anda lagi sibuk, tidak ada waktu,
Jadi mikirnya, kapan-kapan aja deh beli kalau lewat sini lagi. Atau mungkin besok aja deh saya mampir ke tempat ini untuk membeli. Jadi ya, meskipun ketertarikan membeli produk kuliner adalah langkah awal untuk terjadinya pembelian, dan hal ini sangat penting karena kalau tertarik aja enggak, tidak membeli. Tapi kalau hanya tertarik aja, belum tentu loh menghasilkan duit, belum tentu menghasilkan penjualan, belum tentu menghasilkan omset yang masuk ke bisnis kuliner Anda. Biasanya mungkin Anda atau orang lain menundanya, tidak langsung membeli. Biasanya ada kata di dalam hati, kayaknya nggak usah beli sekarang deh, besok aja deh, besok. Atau mungkin minggu depan. Waduh, minggu depan saya sibuk, kayaknya baru bisa beli produk ini bulan depan aja. Atau juga banyak juga alasan-alasan yang lain yang bisa menunda Anda membeli produk yang Anda pingin. Contohnya alasannya, belinya kalau sudah gajian deh. Sekarang kan lagi tanggal tua, nanti deh kalau gajian. Atau mungkin biasanya seperti biasa, Anda nunggu ada promo. Kalau nggak ada promo, Anda tidak beli. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau produk Anda hanya membuat orang tertarik ingin beli, tapi mereka belum tentu membeli produk Anda. Apakah Anda hanya senang saja produk Anda diminati oleh banyak orang, tapi jumlah pembelinya cuma sedikit? Apakah seperti itu? Solusinya kita akan membahas di rumus beli kedua. Rumus beli kedua yaitu adalah jadi beli. Jadi benar-benar dari tadi tertarik, benar-benar beli nih. Karena Anda pengusaha kuliner yang membutuhkan omset dari penjualan. Anda butuh duitnya untuk beli bahan baku, untuk gaji karyawan, dan lain-lain. Anda butuh penjualan. Bukan butuh orang yang hanya tertarik saja. Tertarik dengan cara nge-like posting Instagram Anda, atau tanya-tanya harganya, dan lain-lain, tapi tidak beli-beli. Anda pasti tidak butuh orang-orang seperti kayak gitu. Ini salah satu strategi untuk benar-benar bisa terjadi penjualan. Karena Anda butuh omsetnya, Anda butuh penjualan, duit masuk. Dengan cara ini ya, kemungkinan konsumen jadi benar-benar membeli semakin tinggi. Yang kayak gimana ya, yang dalam foto ini, yang bisa membuat kemungkinan konsumen jadi benar-benar membeli itu semakin tinggi? Yang ini loh ya. Di sini ada promo yang hanya berlaku tanggal 24 sampai 28 Juni aja. Yaitu promonya bisa mendapatkan harga khusus. Dari harga normalnya adalah 141.000 sekian, tinggal 99.000 sekian. Jadi dengan cara ini,
Anda sebagai pengusaha kuliner memaksa secara halus calon konsumen Anda yang hanya tertarik aja tapi nggak beli-beli, harus dipaksa secara halus mereka benar-benar beli pada saat itu, pada saat ada promo. Karena kalau promonya sudah lewat, harganya kembali normal menjadi 141.000 sekian dari harga promo cuma 99.000 aja. Bagaimana? Menarik ya? Kalau Anda ada ide lain bagaimana untuk meningkatkan konsumen benar-benar jadi beli, silakan ditulis di komentar ya. Atau kalau umpamanya Anda ada pertanyaan, juga silakan tulis pertanyaan Anda di bagian komentar di bawah ini. Kita sudah membahas rumus 5 beli nomor 2. Apakah cukup hanya 2 jurus aja? Tentu tidak. Kita akan membahasnya setelah ini rumus beli yang ketiga, agar omset Anda bisa lebih mudah naik berkali-kali lipat. Nomor 3, yaitu adalah rata-rata rupiah per pembelian. Jadi maksudnya di sini adalah Anda sebagai pengusaha kuliner harus bisa menaikkan jumlah rata-rata rupiah per konsumen membeli. Jadi kalau umpamanya konsumen Anda biasanya membeli ke restoran Anda umpamanya, per orang itu rata-rata membeli cuma 10.000, bagaimana caranya agar per konsumen membelinya lebih dari 10.000? Jadi mungkin dinaikkan menjadi 15.000 per orang. Jadi ada kenaikan 5.000 per orang. Kalau konsumen Anda 1 bulan ada 100 orang, jadi omset Anda naik berapa tuh? 5.000 kali 100. Naik setengah juta loh. Dengan cara agar belanja rata-rata konsumen Anda dinaikkan. Contohnya gimana, Coach? Contohnya seperti kayak gini. Bila Anda sering ya ke supermarket, mungkin ke Indomaret atau ke Alfamart, biasanya kalau contoh Anda membeli roti tawar, biasanya kasirnya mesti menyarankan pada Anda, Bapak, agar roti tawarnya lebih enak dimakan, apa enggak sekalian beli menteganya dengan misisnya? Lebih enak loh nanti rasanya, sehingga Bapak lebih senang memakannya. Atau contohnya, bila Anda membeli mie instan umpamanya, biasanya kalau Anda membeli mie instan, pada saat Anda membayar, kasirnya berkata seperti kayak gini, Pak, sayang loh mie instannya cuma dimakan seperti itu aja, sekalian ya beli telurnya. Juga nanti lebih enak kalau umpamanya dikasih sosis loh Pak, mie instannya. Atau juga pada saat Anda membeli, ditawarin, Pak, nggak sekalian beli pulsanya atau beli coklatnya, ada promo loh, diskon Rp1.000. Dengan cara seperti kayak gitu, hanya menawarkan konsumen yang sudah membeli agar mereka belanja lebih banyak. Ini adalah strategi tanpa biaya, karena hanya menawarkan pakai mulut aja. Tidak ada biaya untuk posting iklan atau membuat desain promo. Jadi cuma
menawarkan agar konsumen beli lebih banyak. Sebenarnya ada beberapa jurus agar konsumen mau benar-benar membeli lebih banyak lagi daripada biasanya atau daripada yang mereka niatkan. Saya insya Allah akan membuat videonya. Jadi nanti bisa dilihat ya. Nanti kalau umumnya saya sudah membuat videonya, dilihat di link di sini ya. Videonya bagaimana caranya bisa menggoda konsumen agar mereka benar-benar tertarik ingin beli lebih banyak lagi. Nanti saya insya Allah share beberapa jurus yang cocok banget untuk bisnis kuliner Anda. Strateginya ini juga banyak dilakukan oleh restoran-restoran fast food terkenal di Indonesia. Jadi restoran-restoran fast food luar negeri yang membuka cabang di Indonesia, biasanya mereka meningkatkan omset dengan cara seperti kayak gini. Contoh cross-sell ya. Bila Anda beli di restoran fast food itu cuma burger aja, biasanya diarahkan oleh kasirnya, Pak, nggak sekalian paket hemat aja, ada kentangnya, ada minumnya, lebih hemat loh Pak. Dengan rayuan dan godaan yang diucapkan oleh kasir seperti kayak gitu, Anda jadi kepikiran, iya ya, kalau beli burger aja bisa haus nih. Dan kalau burger aja kayaknya nggak kenyang. Jadi makan sama kentang juga. Akhirnya Anda beli lebih banyak jumlahnya. Karena juga mungkin Anda tertarik karena kalau beli dengan paket harga lebih murah. Itu yang namanya cross-sell. Kalau upsell adalah bila Anda mungkin ke cafe ya, atau ke coffee shop, membeli kopi dengan gelas yang kecil, kasirnya biasanya menawarkan, Pak, tidak membeli yang gelasnya lebih besar, lebih puas loh Pak, dan minumnya enaknya bisa makin lama. Kalau gelas kecil kan cuma sebentar Pak. Beli ya Pak ya, di upsize ya gelasnya. Dengan godaan seperti kayak gitu, insya Allah akan semakin banyak orang yang tergoda sehingga rata-rata pembeliannya lebih banyak lagi. Jadi gimana? Menarik ya strategi ini. Kalau bisnis kuliner Anda, gimana ya cara merayu konsumen agar belanjanya lebih banyak? Di-share ya di komentar strategi Anda untuk bisnis kuliner Anda. Bagaimana? Sudah cukup dengan cuma 3 jurus aja? Atau mau nambah lagi? Belum puas? Oke, kalau mau menambah lagi, kita akan beranjak pada rumus beli yang keempat. Rumus beli yang keempat adalah berapa kali sering beli. Jadi strategi di sini adalah bagaimana caranya agar konsumen lebih sering membeli. Contoh, bila biasanya per satu konsumen Anda belinya sebulan cuma 1 kali. Bila dengan cara Anda bisa membuat konsumen membeli dalam 1 bulan lebih dari 1 kali, bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, contoh mungkin belinya 4 kali deh jadinya dalam 1 bulan. Karena itu omset Anda bisa naik 4 kali lipat karena datangnya 4 kali lipat lebih banyak. Hal ini yang dilakukan
oleh brand Pizza Hut ya, agar dalam 1 bulan konsumennya datang minimal 2 kali. Karena dalam 1 bulan ada 2 promo yang berbeda. Kita lihat di sini tanggal 3 sampai 14 Agustus ada promo all you can eat pizza. Jadi bisa makan pizza sepuasnya. Setelah banyak konsumen yang datang pada tanggal itu, digoda lagi agar mereka datang lagi pada bulan Agustus, yaitu harga merdeka Rp17 saja untuk beli pizza yang reguler pan miti, yaitu tanggal 15 sampai 17 Agustus. Jadi agar konsumen lebih sering membelinya lagi, lebih sering datang lagi. Dan juga bisa aja Pizza Hut juga setelah tanggal 17 mengadakan promo lagi berbeda di akhir bulan, mungkin tanggal 20 sampai tanggal 30, sehingga konsumen yang biasanya datang ke Pizza Hut cuma 1 kali dalam 1 bulan bisa 3 kali loh. Bagaimana? Keren ya yang dilakukan Pizza Hut ini. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencoba mengadopsi strategi yang dilakukan seperti Pizza Hut seperti kayak gini? Atau Anda punya strategi lain sehingga konsumen lebih sering membeli berkali-kali dalam jangka waktu 1 bulan? Oke, rumus beli kelima yaitu adalah referensi untuk mau beli. Di sini adalah konsumen, Anda mendapatkan konsumen baru bukan dari usaha Anda untuk membuat promo mereka akhirnya mau membeli produk Anda. Tapi di sini adalah Anda dibantu oleh pelanggan-pelanggan setia Anda dengan memberikan referensi agar mereka mau membeli. Contoh, Anda punya restoran Anda punya 100 pelanggan. Anda membuat program atau promo bagaimana setiap pelanggan ini mau mereferensikan pada 2 orang temannya agar mau membeli produk Anda. Jadi dari 100 pelanggan, per pelanggan itu mendatangkan 2 ya. Jadi nanti konsumen baru Anda mendapatkan 200 konsumen baru. Jadi konsumen Anda lebih banyak sehingga omset Anda bisa naik berkali-kali lipat. Dan juga konsumen yang didapat dari referensi pelanggan Anda, 200 konsumen baru itu, pada saat mereka membeli, Anda memakai strategi rumus beli ketiga, sehingga mereka belanja lebih banyak lagi. Terus, konsumen baru ini Anda kasih juga strategi rumus beli keempat. Jadi dari awal mereka cuma tertarik ingin nyoba aja membeli produk Anda 1 kali dalam 1 bulan, Anda buat mereka datang 2 atau 3 kali dalam 1 bulan, datang lagi membeli produk Anda. Jadi bagaimana? Omsetnya tambah naik ya. Apalagi mereka yang sudah beli suka lagi, 200 konsumen ini ya, menjadi pelanggan Anda kasih lagi strategi agar mereferensikan lagi pada teman-temannya. Jadi semakin banyak omset Anda. Jadi strateginya seperti kayak gini, salah satu strategi untuk mendapatkan referensi dari pelanggan Anda. Jadi coba bayangkan ya tadi ya, yang kita jelaskan tadi, benar-benar bagaimana jumlah konsumen Anda semakin banyak karena referensi dari pelanggan Anda. Pada saat mereka
konsumen baru dari referensi ini membeli produk Anda arahkan agar mereka belanja lebih banyak. Setelah mereka belanja lebih banyak, Anda arahkan, Anda undang lagi dengan strategi Anda agar lebih sering membeli. Setelah itu, konsumen baru itu yang menjadi pelanggan Anda karena sudah beli lebih dari sekali, Anda arahkan lagi mereferensikan pada teman-teman yang lain. Jadi omset Anda secara eksponensial semakin berkembang, semakin banyak, semakin meluas, beranak pinak, jadi semakin banyak omsetnya naik berkali-kali lipat. Bila Anda ya melakukan kelima ini dengan usaha minimal aja, seperti yang saya jelaskan tadi ya, bagaimana caranya sedikit demi sedikit, konsumen semakin banyak, referensi, orang datang, belinya diarahkan menjadi lebih banyak, lebih sering lagi, langsung diarahkan untuk mereferensikan pada teman-temannya, segala macam, dilakukan secara bersamaan. Jadi nanti seperti omset Anda semakin membesar, seperti gulungan bola salju, yang turun, semakin besar, sampai bisa menghancurkan sebuah rumah. Padahal waktu paling atas itu tadi bola saljunya kecil dengan strategi 5 beli ini. Jadi bila dilakukan ya kelima strategi ini, kelima jurus rumus 5 beli ini secara bersamaan, omset Anda akan mudah naik berkali-kali lipat. Keren ya. Dengan cara kecil kayak gini, omset Anda mudah banget naik berkali-kali lipat. Bisa naik 3 kali lipat, 5 kali lipat, atau mungkin bahkan 15 kali lipat. Jadi, masalah dalam meningkatkan omset berkali-kali lipat, kalau Anda tidak tahu ilmunya ya, sepertinya terlihat sulit. Jadi Anda sudah bingung, coach gimana ya caranya naik sedikit aja deh, cuma naik 2 kali lipat aja deh, sudah bingung coach, gak bisa, kayaknya sulit banget. Tapi bila Anda tahu caranya, strateginya dipecah-pecah menjadi beberapa bagian. Jadi bagaimana mendatangkan lebih banyak, bagaimana benar-benar dia jadi beli, langsung dinaikkan lagi agar belanjanya lebih banyak daripada keinginan semula. Dan juga bagaimana caranya agar mereka datang lebih banyak lagi, lebih sering lagi. Langsung diarahkan untuk mereka mereferensikan pada teman-temannya. Teman-temannya yang baru itu beli juga, akhirnya belanjanya lebih banyak, berlipat-lipat. Jadi kalau umpamanya strategi untuk meningkatkan omset itu dipilah-pilah, dipatah-patahkan kecil-kecil, itu jadi kecil banget loh, terlihat kecil dan terlihat mudah. Bagaimana? Anda berani untuk mempraktekkan strategi 5 beli ini? Kalau belum dicoba, Anda belum tahu loh. Bagaimana? Mudah ya caranya, mudah banget ya. Bisa menaikkan omset berkali-kali lipat dengan cara tadi. Cara yang sebelum Anda tahu ilmunya kelihatannya sulit, kelihatannya besar halangannya. Tapi setelah dipecah-pecah jadi kecil-kecil ya jurusnya, jadi gampang banget omset naik, bisa 3 kali lipat, bisa 5 kali lipat. Silakan praktekkan strategi ini. Bila Anda ada kesulitan atau mungkin ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Bila Anda merasa mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan Anda klik tombol like ya, dan juga agar hal yang bermanfaat yang Anda dapat itu bisa tersebar ke teman-teman Anda, ke kenalan-kenalan Anda yang sesama pengusaha kuliner.
jangan lupa klik juga tanda share-nya. Anda share ke teman-teman Anda, bisa di-share di Facebook Anda, atau mungkin di-share ke grup WhatsApp, dan lain-lain, agar ilmu yang bermanfaat ini bisa didapat dan bisa dinikmati oleh pengusaha kuliner se-Indonesia. Bagaimana? Menarik ya strategi tadi ya. Strategi 5 beli tadi ya. Jadi bagaimana? Apakah Anda mendapatkan ilmu baru setelah menonton video ini? Semoga yang kita bahas di video ini benar-benar bermanfaat untuk usaha Anda meningkatkan omset bisnis kuliner bisa berkali-kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Dan juga semoga Allah selalu membantu di setiap langkah-langkah kita. Terima kasih, saya Ino Coach Bisnis Kuliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.